Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang argumen kami mengenai integrasi nasional dan juga ancamannya. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Salyan Amin, NPM 200820100072. Perkenalkan, nama saya Ega Novel Dapatanadi dengan NPM 200820101074. Kenalkan, nama saya Renal Tiangsa Triputra, NPM 200820100075 dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Kalista Hani Putri dengan NPM 2008-2010-076. Baik, di sini kami akan share screen, mohon izin. Waduh. Ancaman integrasi nasional. Materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini meliputi pengertian dari integrasi nasional sendiri, kemudian hal yang dapat merapuhkan integrasi nasional, faktor penyebab rapuhnya integrasi nasional, dan pastinya cara bagaimana menjaga integrasi nasional itu sendiri. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita menguatkan konsep dalam berpikir mengenai integrasi nasional itu sendiri. Berdasarkan argumen dari kelompok kami sendiri, integrasi nasional pada hakikatnya penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Ada berbagai macam pengertian integrasi nasional. Agar pondasi kita kuat mengenai integrasi nasional dalam konsep berpikir, kita meninjau dari dua sudut pandang. Yang pertama, dari sudut pandang politis dan juga secara antropologi. Integrasi nasional dalam sudut pandang politis, jika dilihat dalam makna politis, integrasi nasional adalah sebuah penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional yang akan membentuk sebuah identitas nasional. Sedangkan secara antropologi, integrasi nasional adalah sebuah proses penyesuaian dengan unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga akan mencapai suatu keselarasan fungsi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Jadi, menurut kelompok kami, dapat diambil kesimpulan bahwa integrasi nasional merupakan konsep penting yang perlu dipahami setiap warga negara. Poin-poin yang dipelajari dalam integrasi nasional antara lain syarat, faktor pembentuk, dan juga penghambatnya. Kemudian hal-hal yang dapat merapuhkan integrasi nasional akan dijelaskan dan diberikan oleh anggota rekan dari kelompok kami. Hal-hal yang dapat merapuhkan integrasi nasional, contohnya yang pertama itu intoleransi agama. Intoleransi keberagaman adalah suatu bentuk intoleransi atau kurangnya toleransi terhadap kepercayaan atau praktik agama lain. Seseorang yang intoleransi menganggap bahwa ajaran agama yang dia pegang itu paling benar dan menganggap ajaran atau agama selain itu salah atau tersesat. Contoh kasus dari intoleransi agama di Indonesia itu penyerangan kelenteng di Kediri. Pada Sabtu tanggal 13 bulan Januari tahun 2018 malam, ada seseorang pria yang menggunakan sepeda motor menerobos masuk ke kelenteng Jowikyong, Jalan Yosudarso, Kediri, Jawa Timur. Tempat ibadah bagi etnis Tionghoa yang letaknya berada di tepi Sungai Brantas ini dilempari batu sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Lemparan pelaku mengenai jendela dari bahan kaca. Akibatnya kaca jendela pecah.
Beruntung aparat kepolisian segera datang setelah dihubungi pengurus kelenteng. Pelaku pun berhasil diamankan. Yang kedua, rasisme perbedaan suku. Rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras lainnya. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa tindakan rasisme dapat merapuhkan proses integrasi di sekitar kita karena tindakan rasisme memecah belah persatuan yang berlawanan dengan proses integrasi yang merupakan penyatuan. Contoh dari kasus rasisme di Indonesia adalah pada tanggal 16 Agustus tahun 2019, kasus ujaran kebencian atau rasis keluar dari mulut aparat keamanan negara dan organisasi kemasyarakatan terlihat dari beberapa video yang beredar dan sempat viral di media sosial. Dengan kata-kata yang tidak wajar, bersama dengan seruan yel-yel yang dinyanyikan pada malam hari oleh kerumunan massa di depan asrama Kamasan. Perlakuan ormas dan aparat yang kurang mendidik tersebut menggambarkan sifat sebenarnya yang disembunyikan selama ini oleh sebagian besar bangsa Indonesia lainnya kepada orang Papua. Dan itulah puncak yang paling kelihatan dari semua perlakuan rasis dan diskriminasi yang tidak kita ketahui selama ini. Sikap atau perbuatan tersebut sangat menyakitkan bagi orang Papua yang selama ini menerima dan memahami benar tentang keberagaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adanya intoleransi agama. Yang pertama ada globalisasi. Penyebab pertama dari globalisasi ini yakni perkembangan situasi global yang mengikis nilai-nilai ketimuran. Salah satu toleransi. Memang ini tidak terlepas dari perkembangan global. Globalisasi, demokratisasi, dan ilmu pengetahuan. Ini sangat berpengaruh pada perkembangan toleransi di negara kita ini. Globalisasi membuat nilai luhur ketimuran kita semakin tergerus. Yang kedua ada demokrasi yang didominasi low class. Penyebab kedua, iklim demokrasi Indonesia yang kurang ideal. Menurut Gatot atau pemerintah kita, demokrasi itu sangat ideal dalam kondisi sosial masyarakat yang kelas menengahnya dominan. Akan tetapi kondisi di Indonesia didominasi masyarakat kelas bawah atau low class. Masyarakat kelas bawah ini bisa digolongkan sebagai masyarakat yang kurang beruntung dalam mendapat pendidikan, dalam ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam demokrasi, masyarakat yang low class ini cenderung ingin melakukan suatu perubahan yang cepat, kritis tetapi tidak rasional. Yang ketiga, yang terakhir adalah perkembangan medsos atau media sosial. Penyebab ketiga, perkembangan media sosial ini sangat cepat. Melalui perkembangan medsos ini, paham intoleran banyak disebarluaskan. Bagaimana orang itu bisa intoleran? Belajar dari medsos. Bagaimana seseorang bisa jadi teroris? Pasti belajar dari medsos. Perkembangan medsos menjadi tantangan bersama semua pihak memerangi intoleransi. Sebab selain sisi negatif, medsos juga mempunyai sisi positif yang bisa dimanfaatkan. Yang negatif inilah yang perlu kita antisipasi. Khususnya bagaimana kita membangun toleransi baik lewat edukasi maupun langkah lain. Selanjutnya masih ada faktor dari rasisme perbedaan suku. Yang pertama ada etnosentrisme. Etnosentrisme itu adalah
penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Orang-orang etnosentris menilai kelompok lain relatif terhadap kelompok atau kebudayaannya sendiri, khususnya bila berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Kemudian ada primordialisme. Secara umum, primordialisme adalah suatu pandangan atau juga paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawanya sejak kecil, baik itu mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, atau segala sesuatu yang terdapat di dalam lingkungan pertamanya. Yang terakhir adalah fanatisme, yang artinya keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap suatu ajaran. Kalau dalam hal ini tentunya terhadap ajaran politik. Padahal orang dulu sering memberikan petuah agar kita jangan terlalu fanatik pada suatu paham atau ajaran, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, termasuk urusan dukungan politik. Fanatisme bisa tumbuh subur di iklim politik yang demokratis, seperti yang pernah dialami oleh Indonesia, baik sebelum pemilu hingga setelah pemilu. Orang yang fanatik terkadang tidak bisa lagi menerima kebenaran dari kelompok lain. Orang fanatik hanya percaya bahwa hanya kelompoknya yang benar. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Menjaga integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia, di mana salah satu contohnya yaitu antara pemerintah dengan wilayahnya. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia. Misalnya, menyatukan berbagai macam suku dan budaya yang ada, serta menyatukan berbagai macam agama di Indonesia. Selanjutnya, sebagai mahasiswa, peran kita dalam menjaga integrasi nasional, mahasiswa atau pemuda adalah harapan bangsa yang sering diidentikan sebagai generasi yang idealis, dinamis, progresif, dan memiliki integritas. Hal inilah yang menjadi keunggulan kaum muda dibanding kaum tua. Meskipun mungkin dari segi pengalaman belum sama, pemuda memiliki tanggung jawab yang besar untuk membawa perubahan bagi kemajuan bangsa. Hal-hal yang dapat kita lakukan diantaranya seperti pertama, cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat karena menyadari bahwa kita bertanah air yang satu yaitu Indonesia. Yang kedua adalah mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar membantu perekonomian di dalam negara menjadi lebih maju. Yang ketiga, mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Yang keempat, berusaha untuk menghasilkan prestasi yang dapat membanggakan bangsa Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang kelima, meningkatkan kreativitas dan inovasi dari diri sendiri untuk memajukan bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan bisa melalui WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.